lebih baik jangan pakai otomatis. Lebih baik mining sendiri yang manual. Gitu, riset. Memang otomatis ini gampang, kita tinggal nyalain, udah tinggal duduk diam, kasih budget gitu. Sedangkan manual kita memang harus riset. Tapi untuk long term-nya, ini yang manual bisa di-scale up. Toko yang kedua ada Om Freddy dengan toko kategori elektronik, cooling pad, dan keyboard. Kalau mau cari mouse juga bisa langsung ke Om Freddy. Mouse-nya bagus banget nih. Jadi ini tokonya, kategori tokonya Star Seller. Penilaiannya juga cukup oke, 4,8, performa chatnya luar biasa, 100%. Terjawab semua. Nah, toko-toko yang seperti ini yang disukai oleh Shopee. Jadi harusnya secara traffic tidak ada masalah. Kita langsung masuk ke iklannya. Kalau buat Om Freddy sendiri, kira-kira problemnya apa nih? Jangan naik omset lagi ya. Kalau tadi udah diam di aja. Kurang lebih sama. Yang pilih otomatis itu harus dibiarkan apa gimana? Oke, iklan pencarian. Nah, pertanyaan yang bagus. Kita lihat untuk 1 bulan terakhir, penjualan 129 juta dengan biaya 16 juta. Untuk kategori elektronik masuk nggak kira-kira? Masih masuk ya untuk toko ini ya. Kalau boleh tahu marginnya di kisaran berapa? 25-35%. Itu bersih atau belum dipotong fee Shopee? Bersih. Berarti untuk iklan bisa di range itu ya? Oke. Seperti biasa kita langsung, sebentar saya urutkan dulu. Karena saya terbiasa dengan efektivitas iklan, jadi saya selalu setnya di efektivitas iklan. Di toko ini, biaya yang paling besar untuk iklannya ada di cooling pad. Ini sepertinya produk hero ya. Produk hero-nya di sini. Karena yang lain biaya iklannya itu jomplang gitu. Yang ini 11 juta per bulan, sedangkan ini hanya 1,3-an. Begitu juga penjualannya. Lalu, langsung masuk ke produk hero-nya aja ya. Di iklan pencarian produk, iklan menggunakan kata kunci. Berarti ini masih masuk juga dong biayanya ya. 11,2 menghasilkan penjualan iklan 89,1. Oh ya, sebelum lebih lanjut, jadi ini kita hanya menyoroti iklan ya teman-teman ya. Ketika di sini, oh, mobil ini mau digedein sedikit karena ada mobil yang mau keluar. Oke. Ini ada pesan sponsor dari hotelnya. Ini ada mobil yang menghalangi, bisa dipindahkan dulu, platnya D1274. Ada nggak? Oh ya, thank you Om. Nah, ini kita hanya menyoroti iklan. Jadi kalau teman-teman ketika iklannya, wah ini biaya iklannya itu sudah mencapai 20%, sedangkan saya punya allowance untuk iklan itu 25%, hanya sisa 5%. Kan berarti iklannya kegedean. Kita harus bandinginnya biaya ini juga dengan omset keseluruhan toko. Jadi jangan hanya dibandingin ke omset iklan aja. Karena apa? Seringkali iklan itu berfungsi sebagai brand awareness atau shop awareness, store awareness. Jadi kita beriklan agar orang lain itu tahu toko kita. Ketika next time orang itu mau mencari sesuatu, larinya ke toko kita. Jadi itu juga salah satu faktor beriklan ya. Jadi bandinginnya kalau bisa ke omset toko aja. Kalau dibandingin dengan omset toko, pasti biaya iklannya jadi lebih kecil kan. Masih masuk lah pasti. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah otomatis ini ya. Iklan otomatis. Bagaimana dengan iklan otomatis? Apakah penting atau enggak? Nah, tadi
sempat dijelaskan sama Om Botak juga bahwa iklan otomatis ini seperti candu. Ketika kita sudah coba iklan otomatis, kok efektivitasnya bagus ya? Efektivitasnya bagus, bahkan kalau dihitung biaya iklan dibagi per klik bisa jadi lebih hemat, bisa jadi. Karena beberapa klien kami menemui lebih hemat. Tetapi, nah ini ada tetapinya yang nggak enak nih. Ketika teman-teman sudah mencapai satu titik tertentu, ini mungkin yang Om Freddy juga rasakan. Saya mau scale up kok susah. Mau naikin penjualan lagi kok susah. Ya itulah candu dari iklan otomatis. Itulah mengapa kalau di Gaspol, semisal ada toko baru atau toko yang belum terlalu besar, kita tidak pernah sarankan iklan otomatis ini nyala. Jadi kita semuanya pakai manual. Dinamis kita pakai. Tapi otomatis ini pantangan besar buat Gaspol. Karena kalau sudah ada iklan otomatis, Gaspol jadi sulit untuk bekerja. Apapun yang kita set di mode manual, ketika otomatisnya nyala, kebanyakan budget kita itu akan dihabiskan oleh Shopee di otomatisnya. Sebagai contoh, kemarin sewaktu 11-11 di kategori fashion anak, ada yang budget 1 SKU per harinya itu sampai 2 juta rupiah. 1 SKU, 2 juta rupiah. Pada waktu pagi hari kita set 1 juta rupiah. Ini kita ngomong 1 SKU ya, dengan otomatisnya nyala. Kita set 1 juta rupiah sampai jam 12 siang habis. Kita cek, ternyata 1 juta ini habisnya di otomatis semua. Manualnya tidak kemakan sama sekali. Lalu kita tambah lagi, karena dari ownernya nggak apa-apa, digas saja terus untuk 11-11 ini. Kita tambah 500.000. Dalam beberapa jam habis di otomatisnya juga. Kita tambah lagi 500, sampai kalau saya nggak salah ingat, habisnya 5 jutaan sehari. Dan itu habis di otomatis semua. Jadi memang ketika kita menyalakan mode otomatis ini, scale up-nya itu sulit. Andai kata bisa di scale up pun, mode manualnya ini akan mahal sekali biaya per kliknya. Akan jadi mahal gitu. Ya, itu kendala kalau otomatis nyala itu sulit untuk di scale up. Dan bikin kecanduan. Kalau sekarang saya nanyain, ini boleh saya matikan nggak Om? Pasti keder. Pasti keder juga ngelihat ini penjualan sudah sampai 74 juta. Kita matikan ya besok langsung nyungsep gitu ya. Lalu caranya bagaimana kira-kira? Caranya adalah kita bermain di produk yang lain selain produk ini. Ini kan produknya ada banyak. Kira-kira yang penjualannya belum terlalu bagus, yang otomatisnya ya masih menghasilkan 1 juta, 2 juta, ya itu dimatikan aja, kita bermain manualnya. Jangan-jangan setelah berjalan beberapa bulan atau beberapa minggu, jangan-jangan omsetnya bahkan bisa melebihi yang SKU Hero ini. Gitu. Itu salah satu caranya. Gitu. Ya kalau otomatis kita sulit untuk beda iklan sih, namanya juga otomatis ya. Kalau teman-teman pakai otomatis pun ya nggak perlu, Gaspol juga nggak ada kerjaannya gitu. Orang udah otomatis. Sedangkan kita bekerjanya kan di mode manual, kita harus riset kata kuncinya, kita harus riset biddingnya, seperti itu. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Sorry Om, ada satu iklan kuat di bawah. Itu agak aneh. Ya, yang konverter. Konverter ini. Ya, itu selalu mati jam 3 pagi padahal udah ambil. Oke. Nah, ini menarik juga. Konverter. Makanya ini udah dimatikan. Terus 1 bulan terakhir, Ya, udah dimati. kita ngelihat di ini 10-10 ya. Kita ambil acuan tanggal 13 saja ya. 13 Oktober untuk kita evaluasi. Oke. Nah, ini habis ya pertanyaannya. Biasanya jam 3 pagi udah habis, jadi jam 12 langsung jam 3 pagi habis kebanyakan itu. Jadi nggak berani di on lagi. Contohnya di tanggal berapa ya? Saya agak lupa sih, cuma di bulan September Oktober segini.
September. Oke, kita ambil 30 September deh. Nah, ini tetap pagi jam 11 tapi. Kalau jam 11 ini kemungkinan memang biayanya kurang sih. Ditambah. Kecuali kalau tadi kita menemukan jam 3 pagi sudah habis dengan budget 200.000. Nah, berarti peminat terhadap ini kemungkinan besar tebakan saya, karena kata kunci mouse gaming ini tinggi pencariannya. Kita coba buktikan ya. Kita coba pakai ini aja. Mouse gaming. Jadi seperti tadi teori yang disampaikan Om Botak, bahwa produk serupa ini kemungkinan besar algoritma yang kita bisa tebak adalah Shopee itu men-slicing judul. Slicing. Jadi converter keyboard, keyboard mouse, mouse gaming, atau keyboard gaming, sama dia di slicing, itu yang diolah di mesin pencarian. Algoritma marketplace itu kita nggak bisa tahu 100% karena bukan kita yang bikin gitu. Jadi kalau ada yang bilang, oh algoritmanya seperti ini, itu hanya tebakan aja sih. Mana yang lebih mendekati yang teman-teman bisa pakai. Kita coba mouse gaming, kira-kira berapa banyak volumenya? Mouse gaming. 82.000 ya lumayan. Ini ada kategori, ada keyboard aja 329. Berarti memang volume pencariannya itu tinggi kategori kata kunci ini. Bluetooth wireless. Jadi kalau ini habisnya di jam 11 ya masih sama sih dengan kayak tadi deadline official. Modalnya yang ditambah. Ini kan udah setting minimum semua nih, biddingnya 150. Dan kalau mau menghemat ya itu tadi, ini rekomendasi yang dimatikan. Karena kalau kita melihat di sini, dilihat jumlah klik, persentase klik dan efektivitas. CTR-nya kamu mungkin juga suka ini lebih tinggi. CTR-nya. Ya ini kan acuan 1 hari ya, kalau kita panjangin 3 bulan terakhir, menghasilkan lebih banyak. Memang secara efektivitasnya lebih tinggi yang rekomendasi. Tapi kalau kita mau menghemat, saran yang pertama, rekomendasi yang dimatikan. Seperti itu. Nah, kira-kira, ya silakan. Untuk yang pencarian produk kilo tadi, kita kan di 1 bulan kan ada siklus ya, bisa awal bulan sampai tanggal 15 itu orang gadget lebih sering belanja gitu. Apa kita harus otak-atik kata kuncinya setiap, misalnya tanggal 1 sampai 15 bidnya lebih tinggi, tanggal 20 ke atas kita turunin, terus akhir bulan turunin lagi, awal bulan baru biar traffic lagi, atau stabilkan lagi. Kalau mau otak-atik seperti itu, asal tidak dalam rentang waktu yang pendek ya. Setelah kita setting 7 hari, 1 minggu atau 2 minggu, kita ubah nggak apa-apa. Tapi menurut saya itu nggak efektif sih, diubah-ubah seperti itu. Karena tujuan beriklan itu kan traffic, kembali lagi traffic. Kita nggak bisa ngerem traffic, kalau tanggal sekian trafficnya kita rem, lalu tanggal sekian trafficnya kita mau gas. Kita pengennya gas terus trafficnya, ya kan? Kita lebih baik mencari titik keseimbangannya di mana. Maksudnya efektivitasnya itu mana aja keyword yang menghasilkan efektivitas tinggi. Gitu. Soalnya kemarin pertama bidnya lumayan tinggi, hampir 1.000. Cuma sekarang saya lihat udah penjualan lumayan, saya turun. Kalau melihat ini, bid 1000 sih sepertinya mubazir, karena dengan bid 600, peringkat rata-rata keyword ini sudah di 10 besar. Cukup oke lah, kita nggak perlu ngejar nomor 1. Belum tentu nomor 1 itu kita bisa kejar. Dengan bidding 10.000 pun, belum tentu loh kita bisa jadi nomor 1. Kenapa?
Karena ada beberapa prinsipal itu yang sudah ngelok kata kunci agar dia tetap nomor 1. Bisa. Kemarin ada sempat nomor 1 di 850, apa harus di Kalau buat saya ngelihat bidding seperti ini sudah cukup sih. Sudah cukup. Dengan peringkat rata-rata sudah ini kan 5 besar nih. Sudah cukup. Problemnya ini tuh hanya karena otomatisnya ini loh. Yang bikin candu. Nah, ini memang ya bingung juga ya. Mau dimatikan, omset turun, nggak dimatikan ya sudah di segitu-segitu aja. berarti produk baru nanti kalau bisa mau bikin produk baru lagi yang di Lebih baik jangan pakai otomatis. Lebih baik mining sendiri yang manual. Gitu, riset. Memang otomatis ini gampang, kita tinggal nyalain, udah tinggal duduk diam, kasih budget gitu. Sedangkan manual kita memang harus riset. Tapi untuk long term-nya, ini yang manual bisa di scale up. Sampai satu titik kan kita sudah bingung kan, mau ngapain nih, gitu. Nggak naik, nggak bisa. Sedangkan kita tahu ini kapasitasnya harusnya bisa lebih tinggi dari ini. Gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan untuk yang toko nomor 2, kita pindah ke toko Akako Official Shop.